Mendengar nama Johor Darul Takzim, maka satu hal pertama yang terbesit adalah klub asal Malaysia yang pernah dibantai oleh Persija Jakarta dengan skor 0-4 pada Piala AFC 2017-2018 yang silam. Kekalahan itu bakal mudah dilupakan oleh pendukungnya, sebab kejayaan tim berjulukan Southern Tigers itu sudah di depan mata. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk like serta subscribe channel Bung Bil dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Johor Darul Takzim. Mendengar nama klub Malaysia satu ini, kita pasti teringat dengan kemenangan Persija atas klub ini saat berlaga di Piala AFC 2018. Yang mana kala itu Persija berhasil membantai JDT dengan skor telak 4-0. Selain itu, bila kita mendengar nama JDT, kita akan teringat dengan nama pemain timnas Indonesia yang pernah dan sedang bermain di sana. Yang pertama, Syahrian Abimanyu yang sempat berseragam JDT pada 2020 yang lalu. Dan juga Jordi Amat, pemain keturunan yang kini bermain di sana. Namun sempat menuai pro dan kontra oleh supporter Indonesia sebab statusnya sebagai pemain keturunan yang masih layak bermain di Eropa namun mengambil kesempatan bermain di Malaysia. Walau begitu, masalah itu sudah berlalu dan tak lagi menjadi hal yang dipertanyakan. Sama halnya dengan kemenangan Persija atas JDT pada 2018, bahwa itu telah menjadi sejarah lama yang tak terlalu dihiraukan oleh para supporter JDT. Sebab tim mereka yang masih terbilang baru di Malaysia itu kini lebih berjaya di kawasan ASEAN bahkan Asia dibandingkan klub-klub Indonesia lainnya. One last ball across, it's turned into the back of the net, it's an own goal. Meski dicap klub baru di Malaysia, JDT sebetulnya sudah lama berdiri sejak 1972. Saat itu, tim ini masih bernama Johor FC, hingga pada 2013 berubah nama seperti sekarang. Sejak kemunculannya di kancah persepak bolaan Malaysia, prestasi Johor FC tidaklah istimewa. Mereka bahkan dicap sebagai tim papan bawah saja, alias tim mediocre. Di negeri Johor, klub Johor FC yang dahulu bernama Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Johor FC atau PKINJ FC juga merupakan tim nomor 2. Saudara tuanya, Johor FA, sudah ada lebih dahulu, tepatnya pada tahun 1955. Rivalitas mereka berlanjut hingga pada akhirnya Johor FC bisa melangkahi Johor FA. Namun tetap saja keduanya gak meraih prestasi apa-apa di Malaysia. Hingga akhirnya reformasi pun datang, dibawa oleh putra mahkota Johor, Tunku Ismail Idris. Pada 2012, setelah ia diangkat sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Johor atau di Malaysia, bisa dibilang tiap negara bagian di Malaysia itu umumnya memiliki presiden atau ketua asosiasi di bawah PSSI-nya Malaysia atau FAM. Tunku Ismail Idris ini menginisiasi merger atau penggabungan antara kedua klub, Johor FC dan Johor FA. Berdirilah Johor Darul Takzim, sebuah klub yang melambangkan persatuan di negeri Johor. Kala itu, karena kedua kesebelasan ini bermain di kasta yang berbeda, Johor FA yang bermain di Liga Primer Malaysia berganti nama menjadi Johor Darul Takzim II. Barulah pada 2013, JDT meresmikan diri sebagai satu-satunya klub sepak bola yang mewakili negeri Johor. Yap, bisa dibilang 2013 inilah tahun lahirnya JDT. Maka sebab itulah klub ini bisa dibilang klub baru di Malaysia. Prestasi yang didapat JDT tidaklah instan, sebab meski mereka berhasil merekrut nama-nama tenar dari Eropa, tetap saja mereka nirprestasi. Ambisi besar Tunku Ismail Idris menjadikan JDT sebagai tim terkuat di Malaysia mulai membuahkan hasil pada musim keduanya. Pablo Aimar datang ke klub ini dan membawa JDT sukses memberikan gelar juara Liga Super Malaysia. Bak singa yang kelaparan, JDT tak gampang puas dengan prestasi tersebut dan justru makin beringas memperbaiki tim baik dari segi teknis maupun non-teknis. Tak hanya dari pemain dan manajemen klub yang disorot, namun dari sisi sarana dan fasilitas klub juga ditingkatkan. Mulai dari stadion, training center,
tempat gym dan fitness semua disulap menjadi fasilitas kelas atas. Dan perubahan tersebut tentunya butuh buah kesabaran dan konsistensi. Konsistensi inilah yang menjadi sebuah kewajiban. Hingga kini menjadi klub sepak bola paling disegani di Malaysia. Roberto Carlos Mario Gomez, ya pelatih yang pernah membesut Persib Bandung ini sebelumnya ditunjuk sebagai pelatih JDT pada 2014. Sang pelatih asal Argentina tersebut menetapkan standar baku buat JDT. Berkat tangan dinginnya, pada 2015 ia membawa Harimau Selatan meraih juara Piala AFC atau Liga Eropanya Asia. JDT menjadi klub Malaysia pertama yang memenangi kompetisi elit Asia tersebut. Lalu, apakah JDT puas dengan pencapaian tersebut? Belum. Keberhasilan JDT menaklukkan Asia membuat manajemen klub berani meningkatkan lagi standar tim. Markas latihan, stadion, dan fasilitas pendukung lainnya kembali dipermak habis guna satu tujuan, yakni menjadi Raja Asia Tenggara. Kesuksesan di Piala AFC coba ditularkan ke Liga Champions Asia. Ambisi ini jelas tidak mudah dan membutuhkan waktu. Tapi buat manajemen klub JDT, itu adalah sebuah target yang tak bisa ditawar. Melakoni debut pada musim 2019, JDT tak mampu berbicara banyak dan masih tertinggal jauh dari klub-klub mapan seperti Jepang, China, dan Korea Selatan. Musim berikutnya, saat JDT berhasil menunjukkan perbaikan dari sisi teknis, di antaranya menumbangkan dua tim kuat, Kashima Antlers dan Suwon Blue Wings. Namun Liga Champions Asia saat itu dihentikan sementara karena pandemi virus corona. Kemudian pemerintah Malaysia tak memberikan izin kepada JDT untuk berpergian ke negara lain, yang berarti laju mereka praktis terhenti. Pada musim 2022 merupakan pencapaian tertinggi JDT di kancah Liga Champions Asia. Southern Tigers, demikian julukan mereka, lolos sebagai juara grup dengan menyingkirkan klub Korea Selatan, Jepang, dan China. Pastian ini diraih JDT usai menang dramatis atas wakil Korea Ulsan Hyundai. Tambahan 3 poin membuat JDT mengakhiri fase grup dengan mengumpulkan 13 poin dari 6 pertandingan. Tim asuhan yang saat itu dilatih oleh Benjamin Mora tersebut sukses meraih 4 kemenangan atas wakil China Guangzhou sebanyak 2 kali, yakni dengan skor 5-0 dan 2-0, serta menang 2 kali atas Ulsan Hyundai, klub asal Korea Selatan, masing-masing dengan skor 2-1. Dua laga lainnya berakhir imbang 0-0 dengan Kawasaki Frontale dan kalah telak 0-5 dari wakil Jepang itu pada pertemuan kedua. Kendati begitu, JDT lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup I di atas Ulsan Hyundai yang berada di posisi ketiga dengan 11 angka. Padahal Ulsan Hyundai berstatus juara Liga Champions Asia 2020, tetapi harus terhenti langkahnya oleh JDT. Sementara Kawasaki Frontale juga harus gigit jari meski menempati peringkat kedua dengan 11 angka. Sebab klub asal prefektur Kanagawa tersebut gagal meraih status runner-up terbaik. Lolosnya JDT ke 16 besar menjadi sejarah buat mereka. Ini adalah kali pertama klub milik Tunku Ismail Sultan Ibrahim Idris itu melaju ke babak penyisihan 16 besar Liga Champions Asia. Mimpi untuk menjadi salah satu klub terbaik Asia semakin dekat setelah sempat menjuarai Piala AFC 2015. Walau pada akhirnya pada babak 16 besar, JDT harus dihentikan oleh klub raksasa Jepang dan Asia yang bakal menjadi juara Liga Champions Asia pada musim tersebut, yakni Urawa Reds dengan skor 5-0. Jadi kesuksesan JDT saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap instan seperti anggapan banyak orang yang baru melihat klub ini. Proses dan progres mereka lah yang patut diacungi jempol dan dijadikan teladan bagi klub-klub di Indonesia. Jangan malu untuk belajar ke negeri jiran jika itu memiliki dampak positif. Coba tuliskan tanggapan kamu tentang proses dan progres JDT ini, dan mampukah klub-klub Indonesia mengadopsi apa yang dilakukan JDT untuk menjadi klub yang memang profesional dalam sepak bola? Please like serta subscribe channel Bung Bill dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.